Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada kembali di channel Kusal. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali saya berada di Jakarta Barat, tepatnya di Kalideres, Semarang, dan saya sedang berada di tempatnya Bapak Kiai Haji Ahmad Somad. Beliau adalah teman seperjuangan dulu di Tegalrejo, dan untuk kesempatan ini saya akan bertanya-tanya tentang dahulu saat kita masih di pondok pesantren, dan nanti kita akan bercerita dari awal pertama beliau mondok sehingga sampai saat ini beliau sudah memiliki pesantren sendiri dan juga membuka cabang yang berada di di mana Pak? Di Kecamatan Kemiri, Tangerang. Untuk itu mari kita mulai saja, dan nanti mungkin bosone wong pesantren ya campur-campur ono basa Jawa ini sedikit enggak masalah Pak. Pokoknya nanti yang penting para pemirsa mau paham. Dari pertama kali mondok Pak, asli pertama asli atau nama dulu disebutkan? Saya asal dari Cirebon, tepatnya di Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Langsung dari awal. Ya, Ahmad. Nama saya Ahmad Somad, dari Ahmadu memuji siapa saya, Somad dan akan Somad. Itu adalah pemberian orang tua yang mudah-mudahan selalu memuji zat yang maha pelindung. Pertama kali informasi bisa masuk ke Tegalrejo apa dari teman atau tetangga atau alumni? Ya, langsung saja pada waktu itu saya mulai mau pesantren habis SD. Tepatnya saya lulus SD itu tahun 87-88. Saya masuk SD, awalnya saya di pesantren As-Salafi asuhan Kiai Syarif Abdul Rahim di Babakan Ciwaringin, Cirebon. Masuk 87-88 sampai 92 di pesantren Babakan Ciwaringin saya banyak informasi dan segala macam yang masuk, sehingga pengen pindah pondok dari teman-teman semuanya, dan ada juga teman saya yang ikut ke sana, sehingga saya bareng pindah pondok di pesantren API Tegalrejo, Magelang. Jadi intinya informasi dari teman-teman yang ada di pondok. di pondok Babakan. Di Babakan. Kemudian masuk ke Tegalrejo tahun? Masuk di Tegalrejo tahun 9. Pada waktu itu memang saya sudah siap dari Babakan Ciwaringin ini sudah masuk Alfiah. Saya sudah siap bawa 500 bed, pada waktu memang setorannya harus 500 bed Alfiah. Tapi dikarenakan saya masih butuh sorok dan amriti, terutama sorok, akhirnya sebenarnya bisa masuk saya ke Alfiah, tapi karena saya sudah membawa 500 itu, tapi karena saya pengen ke sorok, akhirnya saya masuk langsung ke sorok, singkatan dalam API Tegalrejo. Pada waktu itu dites apa? Dites komplit semuanya, dites Surumia, sorok dan sebagainya. Iya, karena memang kita dari pesantren ya udah enjoy aja lah, biasa. Intinya masuk langsung sorok saya di Tegalrejo. Dengar-dengar Kiai, dulu kan jenengan katanya pernah ngetel
Terus ngetel itu. Wah iya itu benar. Ngetel itu kalau dalam bahasa pesantren itu ngeliwet. Berarti dalam satu godaan itu ada berapa anak? Ada sekitar 40 sampai 50. Nah, beliau ini Pak Somad dulu ngetel, jadi ngeladeni jangan ngeladeni untuk makan. Iya, di Tegarejo itu ada sistem makan bersama ataupun jamiah lah, bahasanya jamiah. Dan kebetulan pada saya waktu ngaji Alfiyah ada kekosongan yang masaknya pulang, juru masaknya pulang. Dan pada waktu itu memang tidak ada yang mau. Akhirnya saya memberanikan diri. Di samping itu memang ekonomi orang tua juga sedang kurang nggak stabil. Akhirnya saya memberikan diri untuk daftar sebagai tukang masak. Jadi untungnya tukang masak itu ya alhamdulillah dalam satu kamar itu kita nggak dimintain biaya, justru kita malah kan dijamin untuk mendapatkan makan ataupun selauk pauknya lah, ada tambahan biaya untuk kehidupan sebagai bisyarat untuk. Berapa tahun itu ngetelnya? Saya dari Alfiyah sampai Mahali. Sampai Mahali. Kemudian untuk selesai khatam, pernah jadi pengurus Alfiyah atau mungkin? Wah saya ya. Pengurus semua, Alfiyah pengurus, Ihya pengurus. Kalau untuk Alfiyah pengurus aktif dalam organisasi dari dulu di pondok selalu aktif. Di Alfiyah saya pengurus. Dan Ihya di pengurus juga. Sampai khatam. Sampai khatam Ihya 98. Terus saya alhamdulillah sempat mengabdi sampai 3 tahun, bahasa sana namanya Ihya Robek. Sampai Ihya Robek pulang sampai Ihya Robek. Kalau masalah namanya ngabdi ya tentu ditugaskan di situ, baik di Pondok Putra. Bahkan saya termasuk pengurus pilihan bisa ngajar di Pondok Putri saya. Dengan Pak Kiai Damani. Dan pada waktu itu masih awal, waktu itu mulang di Pondok Putri Habib II itu masih awal. Kemudian masih awal angkatan pertama saya masuk. Kemudian setelah dari Tegarejo pertama kali pulang mungkin apa langsung ke Indramayu atau mungkin langsung hijrah ke Jakarta atau gimana? Ya, karena memang saya itu punya prinsip di kampung saya itu kalau bukan anak kiai, kalau bukan anak orang kaya, maka pembicaraannya tidak akan dibeli, tidak akan laku. Orang payu. Maka dengan keyakinan tinggi memang saya harus hijrah. Dan tujuan pertama pada waktu itu ya banyak yang tawaran-tawaran pada waktu itu Tegarejo. Ada yang di Jambi, ada yang di Bali, ada yang di tempat saya waktu Ihya itu ada KKN itu di banyak negara saya waktu itu dapatnya, dan di tempat-tempat lain banyak tawaran. Dan pada akhirnya saya keluar dari Tegarejo 2001 lah. Saya daftar ke Kiai Nuruddin almarhum itu memang alumni Tegarejo juga, pernah tampil ceramah juga di Tegarejo. Dan nama beliau, kata beliau, kalau kamu mah bukan, saya memang niatnya ngaji, niatnya pesantren, pengen cari pengalaman pondok modern itu bagaimana. Ya kata beliau, Kiai Nuruddin almarhum, kamu mah bukan pesantren di sini, udah tua begitu mah, katanya. Kamu harus ngajar di sini. Tapi karena posisi Pondok Kiai Alinuddin begitu waktu itu ada sedikit problem, akhirnya saya dipindahkan ke pondok pesantren almarhum juga Kiai Cepot yang terkenal di TV itu, tepatnya di Gondrong, Terenanga, Cipondok. Berapa tahun di Pak Kiai Cepot? Di Kiai Cepot saya sekitar 3 tahun. 3 tahun mukim, terus nikah, terus PP juga 3 tahun, jadi 6 tahun.
6 tahun. Kemudian setelah menikah bermukim atau setelah saya menikah tahun 2005, maka saya otomatis harus mukim ngikutin istri. ya, Tepatnya di daerah Semanan Kalideres. Saya mulai berjuang di situ, tata-tata mulai mengamalkan ilmu sebagaimana perintah guru, sebagaimana wasiat guru untuk selalu mengamalkan ilmu. dan pada waktu itu untuk pertama yang ngaji berapa? Saya habis nikah langsung seminggu, tambah jeda seminggu lah saya buka ngaji di teras rumah mertua. Ya ponakan-ponakan saja lah, sekitar 5 orang atau 2 orang kalau saya ingat saya. 5 orang jadi orang dimulai dari situ. Dan itu prosesnya panjang sampai sehingga saat ini. Ya prosesnya panjang, semuanya memang butuh proses. Tapi keyakinan saya adalah banyak sekali teman-teman ustadz, teman-teman kiai yang memang posisinya mereka ngajarin ilmu satu kelompok, dan mereka itu sibuk dengan ekonominya, sehingga santri itu ditinggal mulu, sehingga mau ngaji sedikit-sedikit akhirnya apa gurunya ditinggal, akhirnya gurunya kepada bubar. Dan banyak kejadian begitu. Maka dengan etika saya sesuai dengan wasiat guru, saya istiqomahkan. Apapun yang terjadi, saya nggak mau ninggalin ngaji. Habis maghrib saya harus ngaji. Dan itu menjadi prinsip ya. Dan itu jadi prinsip istiqomah. Sampai saat ini dari 7 orang, sekarang ini jumlah ngaji hampir sekitar 500 anak lebih. Gitu. Sudah berapa tahun itu dari pertama? Berarti dari mulai 2005 sampai sekarang 2021, 16 ya? 16 tahun. Masya Allah. Kemudian saya dengar Pak Yai Somad juga sedang proses pembangunan pondok yang nantinya akan tempat bisa untuk para santri mukim. Ya, alhamdulillah berkah doa guru, berkah guru, berkah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya cita-cita saya untuk bisa melanjutkan perjuangan guru bisa tercapai sedikit demi sedikit, karena memang cita-cita saya itu sebenarnya sepele, Kang Agus. Cita-cita saya itu pengen banget kuburan saya itu ada yang ngajiin. Karena memang di Tegarejo ataupun di Babakan Ciwaringin saya itu selalu aktif. Kalau di dalam Tegarejo saya aktif di kuburannya Mbah Hudori. Di Ciwaringin saya aktif di kuburannya Kiai Hanan. Masih asap di sana ada. Saya aktif setiap pagi, saya rutin. Jadi tumbuh dalam hati saya itu pengen seperti ini. Jadi cita-cita saya hanya sekedar itu. Ternyata cita-cita seperti itu harus melewati perjalanan proses-proses yang harus ditempuh. Harus ada ngaji dulu, madrasah dulu, dan pun harus pesantren gitu. Karena kalau misalnya posisinya di Semanan di sekarang ini hanya ngaji kalong, ya Allah mohon maaf ya, ngaji kalong itu kalau sudah keluar sudah nggak kenal sama gurunya. Ya, beda dengan santri-santri pesantren yang mungkin. Maka dengan gigi bagaimana caranya saya bikin pesantren lewat perjalanan itu. Dan bikin pesantren pun bukan semata-mata tidak beralasan. Saya itu di sini di Semanan banyak sekali santri yang pengen mukim, tapi belum punya fasilitas. Belum punya fasilitas dan tidak mungkin tempat di madrasah ini buat mukim. Tidak bisa bikin kamar mandi, tidak bisa bikin fasilitas lah, karena tempat yang memang padat penduduk dan memang tanahnya juga mahal. Nah akhirnya dari santri ke santri pengen mukim, terenyuh juga hati saya itu. Terenyuh, wah berarti saya harus bikin tempat yang mukim kalau begini caranya. Karena nggak mungkin, kalau sebut kasihan kalau misalnya ada anak-anak pengen pesantren.
Ya akhirnya dengan etikat yang tinggi saya punya sedikit rumah, saya korbankan, saya jual dapat tanah 1000 meter di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Sampai saat ini masih dalam proses pembangunan dan insya Allah sudah tahun ini sudah layak untuk dihuni. Insya Allah tahun ajaran depan saya akan buka untuk santri-santri SMP kelas 1 dengan modal, dengan pesantren tentunya. ya. Dengan perjuangan dari awal tentunya kan butuh proses perjuangan yang panjang. Sementara kadang seseorang itu hanya bisa melihat dari luarnya. Ya, Mungkin ada beberapa hambatan ataupun cobaan dari Pak Somad. Somad itu bukan siapa-siapa. Somad itu Yang dulunya nikah. iya, Somad itu adalah ya tidak punya apa-apa dan memang bukan siapa-siapa intinya. Kalau tanpa adanya berkah dari guru, kalau tanpa adanya bimbingan dari guru, kalau tanpa adanya semuanya dari guru. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa saya itu bukan anak orang kaya, bukan anak orang kiai, seorang kiai, sehingga harus kerja keras sendiri, harus bersemangat sendiri, harus punya etikat sendiri. Tapi yang jelas sekali lagi saya katakan semuanya ini adalah berkah guru, berkah musoneh kita, bagi masayah kita, yang musoneh kita yang selalu mendapat itu yang kita pelajari itu Dan doa mereka mungkin sangat sampai tembus ke pesantren karena memang ya mohon maaf saya itu termasuk orang yang rajin, kalau ngapalin pasti selalu hadroh dulu lah. Hadroh kepada Syekh Syarif Yahya Al-Amriti, hadroh kepada Musonef Alfiyah misalnya. Jadi insya Allah berkah daripada beliau itu ya intinya insya Allah semuanya saya tidak bisa apa-apa kecuali dengan berkah guru semuanya. Itu yang saya rasakan sekarang ini. Dan saya juga itu bukan merupakan orang yang terinspirasi sebenarnya. Bahasa Kang Agus saja lagi main syuting aja. Saya sebenarnya malu begini ini malu dipublikasikan begini. Tapi karena beliau memang YouTuber barangkali senengannya begitu ya apa boleh buat, ya udah ikutin aja lah. Yang nyenengin tamu lah gitu. Yang pasti ada inspirasinya dan hal seperti ini tidak semudah dibayangkan. Semisal kita punya alumni ataupun punya teman, mungkin bagi para santri yang masih di pondok itu kan menjadi sebuah motivasi, inspirasi bahwa apapun tekad ataupun keyakinan kita pasti nanti akan ada hasilnya. Dan mungkin di terakhir ini saya ingin mendoakan kepada Pak Somad semoga nanti pondok bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan sebelum itu mungkin ada kesan atau pesan dari Pak Somad untuk para teman-teman alumni atau nanti para adik-adik saya. Ya, terima kasih. Yang jelas nanti ada tayangan-tayangan dari murid-murid saya, ada tayangan-tayangan dari madrasah sampai ke pembangunan pondok pesantren. Yang jelas semuanya itu bukan milik saya. Semuanya itu bukan merupakan keberhasilan saya. Semuanya itu bukan jerih payah daripada saya. Semuanya itu hanya perjalanan hidup saya yang memang pada hakikatnya hanya berjalan seadanya, berjalan ngikutin waktu. Dan yang semuanya itu yang saya katakan, satu pertama tadi berkah dari guru, yang kedua adalah riadoh dari guru-guru, tirakat dari guru-guru. Ternyata semuanya itu membekasi. Terutama bagi kita alumni Tegarrejo, tetap saya istiqomah dengan Ghazali,
saya istiqomah dengan dalail, saya istiqomah dengan Quran, dan semua yang dilakukan di Tegalrejo saya istiqomahkan itu untuk pendukung daripada sebuah perjuangan. Hal ini sekali lagi saya katakan bukan merupakan keberhasilan saya, tidak. Dan ini masih bukan berhasil, saya tidak mengatakan berhasil. Ini masih dalam proses, masih dalam perjuangan. Saya mungkin dengan hal ini merupakan jadi menambah kekuatan keimanan, menambah kekuatan ketakwaan. Kalau tanpa saya punya santri, mungkin saya sudah kemana-mana tahu. Mungkin sudah melakukan hal-hal yang maksiat, ya, karena saya itu punya santri, ditambah nanti punya pesantren. Harapan saya dengan adanya madrasah, pesantren, harapan saya agar saya menjadi orang yang takwa benar-benar, agar saya menjadi orang-orang suri tauladan bagi mereka, agar saya bisa ditiru oleh mereka. Ya tentunya intinya agar saya lebih takwa. Agar saya lebih takwa dengan didorong adanya madrasah, didorong dengan adanya pondok pesantren. Dan insya Allah mestinya seperti itu mestinya. Dengan adanya pondok pesantren, melokan kita masih main ke bar, masih main kemana-mana, tahu kita sudah punya pesantren. Ada Ismail. Iya, kita. Itu pasti. Dengan adanya punya pondok pesantren kita pasti ada. Dan intinya hanya ingin semakin lebih bertakwa. Dengan ada rasa semuanya itu akan kita inginkan, saya adalah semakin lebih bertakwa, semakin lebih takut kepada Allah, semakin lebih mengenali Allah, semakin semuanya lah. Ya, terima kasih Pak Somad. Alhamdulillah apa yang telah kita tanyakan sudah dijawab semua oleh Pak Somad. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi sumber inspirasi kita, motivasi kita untuk menjadi lebih baik, ya pasti itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Somad. Sama-sama, terima kasih juga. Sekali lagi saya katakan, ya sebenarnya saya malu. Ya hal ini saya nggak pernah saya publikkan kemana-mana sebenarnya. Ini hanya menghormatin tamu aja tadi, jauh dari Magelang. Jadi ya mungkin juga tuntutan media barangkali memang harus ini perjalanannya. Ya udah pasrah aja sama. Ya itu aja. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.